Om Swastiastu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas A. Di sini akan menyampaikan mengenai formulasi dan cara pembuatan sediaan nasal spray. Perkenalkan nama anggota kelompok 10-6A. Yang pertama yaitu ada Gusti Bagus Krisna Arumjati, NIM 38. Yang kedua, Nyoman Ayu Prascitasari, NIM 39. Yang ketiga, Niketut Putri Aprilia Jayanti, NIM 40. Dan yang terakhir, saya sendiri, Nyoman Regina Sintawedayati, NIM 41. Di sini saya akan menjelaskan sediaan nasal. Sediaan nasal adalah cairan semisolid atau sediaan padat yang digunakan pada rongga hidung untuk mendapatkan suatu efek sistemik atau lokal. Sediaan nasal berisi satu atau lebih bahan aktif yang tidak mengiritasi dan tidak memberi pengaruh yang negatif pada fungsi mukosa hidung dan silianya. Sediaan nasal mengandung air pada umumnya isotonik dan berisi eksipien seperti peningkat viskositas, pengawet, penstabil, peningkat kelarutan zat aktif, dan yang lainnya. Selanjutnya, ada keuntungan dan kerugian sediaan nasal. Keuntungan sistem pengantaran obat nasal yang pertama yaitu molekul obat secara cepat dapat ditransfer ke pembuluh darah tanpa melalui metabolisme tingkat pertama di hati dan usus. Yang kedua, cocok untuk pasien yang mual. Dan kerugian sistem penghantaran obat nasal yang pertama yaitu resiko berbahaya efek jangka panjang pada epitel hidung, dan yang kedua, dapat ditransfer bersama sel-sel saraf penciuman dan masuk ke saluran otak secara langsung. Di sini sudah ada contoh-contoh dari sediaan nasal. Yang pertama yaitu ada nasal drops, yang kedua ada nasal spray, yang ketiga nasal powder, dan yang keempat yaitu nasal stick. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sediaan nasal spray. Nasal spray atau semprot hidung adalah suatu produk obat yang mengandung bahan aktif terapeutik terlarut atau tersuspensi dalam larutan atau campuran eksipien dalam dispenser yang tidak bertekanan yang memberikan semprotan yang mengandung dosis terukur dari bahan aktif. Semprot hidung digunakan pada rongga hidung untuk efek lokal dan sistemik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemasan dari sediaan nasal spray. Nasal spray memiliki dua jenis kemasan, yaitu yang pertama ada nasal spray dengan botol semprot biasa atau pump botol, dan yang kedua yaitu ada nasal spray dengan tabung kanister yang ditekankan pada botol atau pressurized canister. Bagian-bagian dari nasal spray dengan botol semprot biasa atau pump botol seperti pada gambar di samping, yaitu yang pertama ada penutup botol di mana fungsinya adalah untuk melindungi pompa penyemprot. Dan yang kedua yaitu ada pompa penyemprot yang terdiri dari tip pompa semprot dan leher pompa semprot, di mana fungsinya adalah sebagai media untuk menyemprotkan larutan obat yang di dalam botol semprot. Dan yang ketiga yaitu ada badan botol yang dimana fungsinya adalah sebagai tempat penampungan larutan obat. Selanjutnya ada aspek-aspek sediaan nasal spray. Mekanisme dan komponen pompa pengukur dan produksi semprot yaitu ada mist, orifice, nozzle, dan jet, di mana digunakan untuk pengiriman formulasi obat yang dapat direproduksi.
dan ini dapat dibuat dari banyak bagian dengan desain berbeda yang dikontrol dengan tepat dalam hal dimensi dan komposisi. Energi diperlukan untuk dispersi formulasi sebagai semprotan. Hal ini biasanya dicapai dengan memaksa formulasi melalui hidung aktuator dan lubangnya. Formulasi dan sistem penutupan wadah yaitu ada wadah, penutup, pompa, dan setiap kemasan pelindung secara kolektif merupakan produk obat. Desain sistem penutupan wadah mempengaruhi kinerja dosis produk obat. Konsep bioekivalensi klasik dan bioavailabilitas mungkin tidak berlaku untuk semua semprotan hidung, tergantung pada tempat kerja yang diinginkan. Dosis yang diberikan biasanya sangat kecil, sehingga konsentrasi darah atau serum umumnya tidak terdeteksi oleh prosedur analitis rutin. Formulasi nasal spray ini dikutip dari artikel Journal of Delivery and Therapeutic yang berjudul Pediatric Nasal Spray Solution, Factorial Design Development and Evolution, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bufa dan Patel tahun 2018. Seperti yang terlihat pada tabel, bahan-bahan yang terdapat pada formulasi ini adalah silometazoline 5 mg, sodium cholate 0,105 gram, PEG 400 1,3 mili, sodium CMC 0,01 gram, gliserin 0,15 mili, metilparaben 0,0033 gram, NaCl secukupnya, purified water secukupnya sampai 10 mili. Bahan aktif persediaan nasal spray pada formulasi ini adalah silometazoline, di mana silometazoline merupakan golongan imidazol yang bekerja pada reseptor alpha-adrenergic arteriole mukosa hidung yang menyebabkan penurunan aliran darah sehingga mengurangi pembekakan turbinat hidung. Silometazoline dalam sediaan semprotan intranasal dekokstan hidung sering digunakan untuk mengurangi peradangan mukosa hidung pada rinitis alergi. Bahan-bahan tambahan yang terdapat pada formulasi nasal spray silometazoline ini adalah yang pertama yaitu ada sodium cholate sebagai enhancer absorpsi. Yang kedua yaitu ada PEG 400 sebagai pelarut dan enhancer absorpsi. Yang ketiga ada gliserin sebagai pelarut. Yang keempat yaitu ada sodium CMC sebagai peningkat viskositas. Yang kelima yaitu ada metilparaben sebagai pengawet antimikroba. Yang keenam yaitu ada NaCl sebagai pengisi tonis dan pendapar. Dan yang ketujuh yaitu ada purified water sebagai pelarut. Selanjutnya, di sini ada cara pembuatan sediaan nasal spray. Yang pertama, yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, silometazoline ditambahkan air sebanyak 5 mili, kemudian diaduk sampai larutan menjadi jernih. Lalu ditambahkan sodium CMC dan sodium cholate sambil diaduk hingga homogen. Selanjutnya ditambahkan metilparaben, diaduk sampai homogen, kemudian ditambahkan gliserin dan PEG sambil diaduk dan aduk selama 2 menit. Lalu ditambahkan NaCl, kemudian dihomogenkan kembali. Selanjutnya dilakukan pengukuran pH dan pengukuran volume sesuai yang diminta. Dan yang terakhir, larutan yang sudah disiapkan disaring atau difiltrasi. Di sini ada evaluasi mutu fisik sediaan nasal spray.
Yang pertama yaitu ada kejernihan, di mana warna dan kejernihan diperiksa secara visual terhadap permukaan hitam putih di bilik inspeksi. Yang kedua yaitu ada pH. pH diukur dengan 3 kali replikasi menggunakan pH meter digital. Kisaran pH modal formulasi hidung di kisaran pH 6,5. Yang ketiga yaitu ada viskositas, di mana viskositas memiliki pengaruh terhadap dwelling time formulasi yang berhubungan dengan kecepatan absorpsi obat melalui mukosa hidung, diukur menggunakan Broik-Veil viskometer. Dan yang keempat yaitu ada keseragaman dan pola semprotan. Parameter kritis untuk semprotan hidung adalah keseragaman kandungan semprotan yang digunakan untuk mengeksplorasi semprotan yang dikeluarkan yang mengandung jumlah bahan aktif dari no space, dan untuk pola semprot dari formulasi semprotan hidung yang disiapkan diukur dengan sistem spray view atau Proveris Scientific Corporation (USI), dilengkapi dengan sistem penggerak pompa otomatis spray view. Yang kelima yaitu ada priming dan repriming, di mana priming pertama menunjukkan jumlah minuman obat yang dilepaskan dari produk, sedangkan untuk pre-priming menunjukkan kemampuan produk untuk mengirimkan jumlah kandungan obat yang sama setelah penyimpanan produk. Yang keenam yaitu ada difusi in vitro, di mana difusi in vitro ini menggunakan sel difusi France, di mana mukosa hidung domba yang diisolasi digunakan untuk penempelan pada ruang difusi. Media donor terdiri dari formulasi, sedangkan media reseptor terdiri dari buffer fosfat. Media reseptor diisi ulang dengan volume ekivalen larutan saat sampel ditarik. Hasil yang diperoleh dibandingkan dengan formulasi yang ada dipasarkan yaitu Otrivin Pediatric atau Novartis. Yang ketujuh yaitu ada distribusi ukuran tetesan. Deposisi formulasi hidung di rongga dipengaruhi oleh distribusi ukuran tetesan semprotan. Perangkat pengiriman dan formulasi adalah dua faktor utama yang mempengaruhi ukuran tetesan. Dan yang kedelapan yaitu ada sterilitas, di mana sterilitas ini merupakan persyaratan penting untuk formulasi hidung. Metode yang digunakan adalah sesuai bab USP untuk uji sterilitas yaitu 71. Hasil dari evaluasi mutu fisik sodia nasal spray yang pertama yaitu kejernihan. Pada pengujian didapatkan hasil larutan yang jernih. Yang kedua yaitu pH, di mana pH formulasi untuk batch PFE adalah 6,5. Yang ketiga yaitu ada viskositas. Viskositas dari formulasi batch VFE berdasarkan pengujian menggunakan Broik-Veil viskometer adalah 19,33 kurang lebih 0,57. Yang keempat yaitu ada keseragaman dan pola semprotan. Hasil berada pada kisaran 95 sampai 102%, dan untuk pola semprot pada data menunjukkan bahwa pompa memberikan obat yang diperlukan dengan cepat tanpa ada kekhawatiran. Selanjutnya yang kelima yaitu ada difusi in vitro. Difusi in vitro ini dilakukan pada 5 wadah berlabel C1 hingga C5.
di mana pada setiap wadah digerakkan pada jarak 3 cm dari lubang penggerak. Pemindaian tunggal digunakan untuk melakukan distribusi ukuran tetesan pada fase stabil semprotan yang dikembangkan sepenuhnya. Hasil yang diperoleh berada pada kisaran 51,63 sampai 58,90 meter. Yang keenam yaitu ada studi priming dan repriming. Hasil yang diperoleh masing-masing adalah 101,2% dan 98,1%. Untuk aktuasi pertama, studi ini merujuk bahwa hanya satu persyaratan aktuasi sebagai priming karena hasil yang diperoleh lebih tinggi dari 95%. Nilai paling kecil untuk repriming dalam 5,10 dan 30 hari diperoleh sebesar 97,6%. Sedangkan nilai ekstrim yang diperoleh adalah 102,2%. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu ada sterilitas, di mana uji sterilitas PFA batch formulasi yang dioptimalkan dilakukan sesuai kriteria OSP menggunakan wadah PC8. Uji sterilitas menunjukkan tidak adanya pertumbuhan mikroba yang menunjukkan bahwa formulasi tersebut steril. Berikut adalah contoh dari cara pengisian larutan nasal spray pada skala industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan sedia nasal spray. Yang seperti pada gambar yang pertama, yaitu cuci tangan, kemudian dibersihkan hidung. Yang kedua, kocok botol dengan perlahan, lalu miringkan kepala sedikit ke depan. Selanjutnya, tutup salah satu hidung, letakkan tip 0,5 sampai 1 cm pada hidung. Selanjutnya, jangan semprotkan secara langsung ke bagian septum. Tahan posisi botol dan semprotkan 1 kali tanpa ragu dan bernafaslah secara perlahan. Ulangi langkah 3-6 pada hidung lainnya. Lalu bersihkan tip dengan tisu, keringkan dan tutup kembali. Jika alat tidak digunakan selama 14 hari atau lebih, alat perlu dipastikan kembali fungsinya. Jika tidak berbentuk droplet yang baik, bersihkan tip.
Berikut adalah pustaka yang kami pakai, seperti yang terlihat pada slide. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata, disengaja maupun tidak disengaja. Sekian, terima kasih. Om Santi, 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 Om.